Oke, welcome ke sesi FAQs, di mana di sini gue bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget orang udah tanya ya. Dan di sini tuh sebenarnya gue udah kasih question box di Instagram, dan inilah kurang lebih pertanyaan yang paling sering muncul dan pertanyaan yang masuk akal, karena banyak pertanyaan yang tidak masuk akal juga yang ditanyain ya. Tapi sebelum itu gue mau make sure dulu ke kalian, please kasih waktu untuk cek PDF-nya dan gunakan tracker yang udah dikasih. Karena itu gimana caranya lu benar-benar bisa make sure semuanya udah berjalan sesuai dengan plan. Kalau lu nggak ikutin trackernya silahkan, tapi susah. Karena kita butuh struktur. Jadi cek PDF-nya untuk dapat ilmu yang lebih dalam. Lalu pakai prompts yang udah kita provide. Dan gunakan tracker untuk memberikan struktur. Gua udah kasih semua ini dengan harga yang super duper terjangkau. Dan please, kalau kalian emang niatnya lebih ganteng, lakuin ini semua. Oke? Itu aja buat intro. Dan sekarang kita bisa langsung ke pertanyaannya. Ko Marco ada yang nanya, Bang, spill skincare untuk dana pelajar. Oke. Pelajar ini kan kelasnya banyak banget ya. Tapi anggapannya oke, pelajar berarti budget. Gini, prinsipnya adalah ikutin aja trifecta yang gue udah bilang. Sabun cuci muka, moisturizer, dan sunscreen. Sabun cuci muka, sekarang lu udah bisa nemu yang low pH gentle dengan harga 30 ribuan aja. Kadang kalau lagi promo bisa 20 ribuan. Itu udah dana pelajar banget. Moisturizer, lu ke minimarket terdekat, lu cek aja harga 40-50 ribu pun udah ada dan itu udah proper. Terus sunscreen, sekarang banyak kok sunscreen harga 50-60 ribu. Gue udah pernah bilang kan, kurang dari 150 ribu, lu udah bisa dapat skincare yang proper dengan dana pelajar. Prinsipnya, yang penting cocok dengan kulit lu, baca PDF-nya, untuk cara tahu cocokin dengan kulit lu kayak gimana. Lalu pilih yang bisa menjalankan fungsi dasarnya. Membersihkan, melembabkan, dan melindungi. Sesimpel itu. Untuk merek, gua nggak terafiliasi dengan merek apapun. Jadi pilih merek yang intinya sesuai dengan lu lah. Budgetnya sesuai, value-nya sesuai, apapun itu. Oke? Tapi saran gue jangan terlalu percaya sama brand yang gimmicknya terlalu banyak. Ya. Cakep. Kok ada yang nanya juga, ada tips gak biar rambut itu gak rontok dan ketombean? Gini, prinsipnya ini pertanyaannya sangat luas ya. Karena penyebab rambut rontok dan ketombe itu banyak banget. Bisa jadi lu apa? Malas keramas. Atau lu hidup di daerah yang lembab dan lu jarang keringin rambut. Ujung-ujungnya bisa tumbuh jamur di kepala lu. Ya, tapi intinya gue mau ngasih tahu gini. Cowok-cowok suka salah tangkap apa? Mereka itu rawatnya itu rambutnya doang, tapi nggak kulit kepalanya, bukan akarnya. Padahal yang seharusnya lu lebih fokusin adalah kulit kepala lu, karena hair follicle rambut itu berada di kulit kepala. Dan ketika lu cuma keramas di ujung-ujungnya doang, ya nggak heran rambut lu banyak problem. Lu nggak bersihin aja nggak sampai bawah, nanti kotoran numpuk, minyak numpuk, apalagi kalau kulitnya oily, sering kena sinar matahari. Ujung-ujungnya bisa apa? Tumbuh jerawat, pori-pori tersumbar, folikel rambut juga terganggu. Intinya itu. Jadi prinsipnya adalah apa? Cari tahu dulu penyebab rontoknya gara-gara apa. Kalau genetik gue udah jelasin sebelumnya. Kalau misalnya rontok gara-gara terlalu brutal keringin rambutnya, ya jangan sebrutal itu. Pakai hair dryer terlalu dekat, ya jangan seperti itu. Terus misalnya kalau rambut lu ketombean, cari dulu bisa nggak gara-gara rambut lu tuh kulit kepalanya itu terlalu kering, gara-gara pakai shampoo yang terlalu keras, itu bisa bikin ketombean ya. Ada juga ketombe yang emang penyakit genetika. Jadi emang ada orang yang punya kondisi kulit di mana mereka itu produksi ketombe besar-besar biasanya. Tapi kalau kayak gini definitely langsung cek ke dokter. Tapi kalau ketombe lu cuma kayak kecil-kecil doang, biasanya itu gara-gara hygiene dan kulit kepala lu punya problem, either terlalu berminyak atau terlalu kering. Rawat kulit kepala lu, pakai serum kayak pakai conditioner, apapun itu. Dan kalau misalnya lu merasa rambut itu banyak bolong-bolong, gatel kayak gitu, itu kemungkinan besar lu kena ketombe jamur. Di solve-nya pakai apa? Cari sampo yang ada kandungan ketoconazole. Itu bisa membantu nge-solve ketombe. Jadi jawaban gua, karena ini pertanyaan yang sangat luas, cari dulu penyebabnya, baru jawab dengan solusinya. Itu aja. Kok cara biar bisa diet tapi tetap enak gimana? Semua di kehidupan ini tuh ada yang namanya pengorbanan. Lu kalau misalnya expect lu mau diet, lu mau kurangin body fat tapi tetap bisa makan kayak orang biasa, nggak bisa. Kecuali lu pakai obat-obatan terlarang. Itu mungkin bisa. Tapi kalau lu misalnya lu mau mencapai hasil maksimal, pasti ada yang lu harus korbanin. Gulanya, penggunaan garamnya, macam-macam. Tapi sekarang udah banyak banget opsi makanan yang lebih sehat. Dada ayam oke, tapi lu sekarang udah banyak bumbu diet marinasi yang rendah kalori, rendah sodium. Bisa membantu lu setidaknya ayam itu rasanya nggak cuma rasa daging amis doang kayak gitu. Itu bisa membantu. Atau lu bisa variasikan ya. Lu tetap
tetap bisa makan ikan, tetap bisa makan daging merah, tapi lu kasih bumbu-bumbu, lu takerin aja. Kalau mau pakai garam dikit boleh nggak? Boleh. Mau pakai apa juga boleh. Tapi ketahui dosage-nya, ketahui batasannya. Jangan sampai berlebih. Bang, tapi gue mau makan es krim gitu boleh nggak? Boleh. Tapi ketahui dulu, misalnya lu bocor kalori 1 hari, bocor gula 1 hari, ya udah, jangan sampai minggu itu lu jebol, tetap lu offset dengan hari tertentu. Misalnya hari Senin gue bocor nih, ya udah, gue tabung di hari Rabu gue benar-benar strict banget, biar secara weekly, secara 1 minggu, lu tuh nggak jebol, tetap defisit, hitungannya total gitu. Prinsipnya itu sih. Diet itu nggak harus menyiksa ya. Gue paling anti diet yang menyiksa karena biasanya turunnya cepat tapi naiknya cepat. Karena nggak sustainable. Yang gue lakukan, gue makan cukup, gue makan kenyang, gue kadang masih bisa makan manis-manis kok. Tapi yang gue lakukan, makanan yang gue lakuin setiap hari itu lebih mindful. Dada ayam, sayuran, and then karbo gue cut. Sisanya gue makan kayak telur atau kacang-kacangan yang lemaknya sehat. Menurut gue kalau lu ikutin itu, lu bukannya cuma lebih enak, hemat juga. Cakep. Kacamata tuh ngaruh gak sih ke kegantengan? Oke, tergantung banget. Tapi buat kasus gue, apa? Lo lihat, secara visual aja udah kelihatan beda banget. Sebenarnya gini, kacamata tuh seperti aksesoris ya. It's not for everyone, tapi untuk beberapa orang itu bisa membantu. Terutama buat lu pada ya, misalnya matanya kurang tegas, atau misalnya punya insecurity di kantong mata, atau misalnya di alis lu kurang tebal, kacamata bisa membantu memberikan kedalaman, detail, depth di wajah lu. Jadi apakah bisa bikin lebih ganteng? Bisa. As long lu pilih yang sesuai dengan tipe wajah lu. Misalnya tipe muka lu panjang, jangan yang bikin kesannya muka lu tuh makin panjang. Lu pakai yang bulat yang kecil-kecil. Lu pakai yang bisa mengisi space di wajah lu. Itu yang akan membuat difference-nya gitu loh. Misalnya muka lu bulat, cari yang jangan bikin makin bulat lagi. Bikin yang bisa membuat muka lu kesannya lebih karakter, lebih tajam. Misalnya square, rounded square. Dengan frame yang lebih tebal. Atau apapun itu, biar orang itu nggak salfok ke bentuk muka lu, tapi lebih ke mata lu dan fitur kacamata lu. Sebenarnya ilmunya itu. Gimana caranya menggunakan kacamata untuk bikin tampang lu lebih naik level. Tapi apakah kacamata buat semua orang? Tentu tidak. Jadi gunakan dengan wise dan cobain aja. Sekarang udah banyak optik di mana-mana, cobain aja kacamata. Dan tanya sama orang-orang sekitaran lu. Menurut lu lebih ganteng? Gue lebih ganteng pakai kacamata atau enggak? Udah, terima aja. Sesimpel itu sih. Apakah kalau kita lebih pede, kita langsung terlihat lebih elegan? Elegan tuh kata yang sangat tricky ya. Elegan itu kata yang sangat subjektif juga. Elegan di versi lu tuh seperti apa. Kalau lu berpikir elegan adalah cowok yang lebih diam, lebih karismatik, lebih pede, doesn't mean lu tuh langsung elegan. Sekali lagi, elegan itu gue bisa kategorikan di energi atau aura. Kalau lu pede, apakah itu akan membantu lu menjadi lebih elegan? Iya, tapi apakah orang pede pasti elegan? Enggak. Nangkep nggak? Jadi gini, elegance adalah sesuatu citra yang bisa dirasakan oleh orang lain. Oh, gila, dia elegan banget cara duduknya, cara berpakaian. Tapi kalau lu maksa diri lu, gue pede. Wah, tipenya yang kayak on fire gitu. Apakah lu elegan? Ya enggak juga. Jadi sebenarnya dibandingkan lu fokus jadi elegan, fokus aja naikin yang gue udah bilang GRAC lu. Dan menurut gua sekali lagi personal preference gua, dibandingkan dianggap sebagai orang yang elegan, gue lebih mending dianggap sebagai orang yang punya karismatik, punya power, punya influence. Karena apakah orang elegan pasti punya influence? I don't think so. Jadi intinya begini guys, gue yakin masih banyak ada pertanyaan yang kalian pengen tanya ke gue, terutama misalnya soal fashion, soal apapun itu. Please feel free untuk DM gue. Terutama gue berikan prioritas bagi kalian yang punya masalah real yang ingin kalian bahas secara lebih dalam. Tapi gue ingin minta maaf dulu kalau misalnya gue gak bisa langsung bales, karena jujur aja traffic DM yang masuk ke saya lumayan tinggi. Jadi bukan berarti gue gak mau ngejawab kalian, tapi hanya lebih butuh waktu aja. But intinya kalau kalian punya pertanyaan, feel free to ask me. As long as pertanyaannya itu nggak yang aneh-aneh, gue bakal coba sebisa mungkin untuk menjawab pertanyaan kalian secepat dan setepat mungkin.